Banyaknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya. Sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Bullying atau perundungan adalah tindakan penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh satu orang ataupun kelompok yang lebih kuat terhadap individu yang dianggap lebih lemah ataupun berbeda. Tindakan ini bertujuan untuk menyakiti, mengintimidasi, atau menguasai korban secara fisik, verbal, sosial, maupun emosional. Dan selanjutnya ada bentuk-bentuk bullying. Yang pertama yaitu pelecehan verbal, seperti menghina, mencela, mengancam, atau menggunakan kata-kata yang merendahkan dan menyakitkan. Yang kedua ada pelecehan fisik, yang dimana contohnya itu ada kekerasan seperti pukulan, tendangan, menjambak, atau menganiaya secara fisik. Nah, yang ketiga ada pelecehan sosial, yaitu mengecualikan, mengisolasi, atau menyebarkan gosip dan fitnah, termasuk melalui media sosial. Yang keempat yaitu ada pelecehan emosional, contohnya seperti ancaman, intimidasi, atau penghinaan yang menyebabkan stres, kecemasan, atau ketakutan pada korban. Nah, bullying biasanya melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban, di mana pelaku merasa berkuasa dan korban tidak mampu melawan. Perilaku ini dapat terjadi di berbagai lingkungan seperti sekolah, keluarga, tempat kerja, dan media sosial. Bullying biasanya melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban, di mana pelaku merasa berkuasa dan korban tidak mampu melawan. Perilaku ini dapat terjadi di berbagai lingkungan seperti sekolah, keluarga, tempat kerja, maupun media sosial. Penyebab bullying dapat berasal dari pelaku yang ingin menunjukkan kekuasaan atau kesenangan semata, serta faktor korban yang memiliki kekurangan fisik atau psikologis, kurangnya percaya diri, atau kurang mampu membela diri. Bullying juga berdampak negatif pada korban, baik secara fisik maupun psikologis, dan dapat menimbulkan stres, kecemasan, hingga trauma. Oleh karena itu, penting untuk mengenali dan mengatasi bullying dengan tepat agar tidak berkembang menjadi kebiasaan buruk. Dampak bullying terhadap korban secara emosional, korban akan merasa takut, sedih, rendah diri, stres, bahkan depresi. Secara sosial, korban akan menjadi penyendiri, sulit bergaul, dan tidak percaya diri pada orang lain. Secara akademik, prestasi korban akan menurun karena takut ke sekolah. Juga secara fisik, korban akan sakit perut, luka-luka, sakit kepala akibat stres berlebihan. Nah, kemudian cara mencegah bullying. Yang pertama bagi siswa, jangan membalas dengan kekerasan, ceritakan kejadian pada guru, orang tua, atau orang dewasa yang dipercaya. Bertemanlah dengan banyak orang agar tidak mudah terintimidasi. Yang kedua bagi guru dan sekolah, membuat aturan anti-bullying, menumbuhkan rasa empati dan kerja sama di antara siswa, memberikan sanksi tegas terhadap pelaku bullying. Dan yang ketiga bagi orang tua, dengarkan anak dengan empati jika mengeluh tentang teman, ajarkan anak untuk percaya diri dan berani berbicara jika diperlakukan tidak adil. Nah, jadi kesimpulannya, bullying adalah tindakan yang sangat merugikan dan berbahaya, baik bagi korban, pelaku, maupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mencegah dan menghentikan bullying di mana berada, terutama di lingkungan sekolah. Kang, apa sih yang dimaksud dengan bullying? Yang dimaksud dengan bullying adalah tindakan menyakiti seseorang, baik itu disengaja ataupun tidak sengaja, baik secara verbal ataupun sosial. Contohnya seperti menghina, mengejek, atau bahkan sampai memukul. Mungkin itu pengalaman saya. Apa sih sebaiknya kalau misalnya mahasiswa tuh kita tuh melihat mahasiswa dibully? Pendapat Akang kayak gimana? Mungkin kalau pendapat saya ketika melihat mahasiswa atau teman yang dibully, kita itu tidak jangan hanya diam gitu. Kita bisa melaporkannya kan
kalau kita sebagai mahasiswa kita bisa merekam atau melakukan bukti gitu. Nah kalau udah ada bukti kita bisa langsung melaporkan, kalau di kampus kita bisa melaporkan ke bagian kemahasiswaan gitu. Udah mungkin segitu aja Kang, terima kasih buat penjelasannya. Oke, sama-sama. Sama-sama. Halo sih. Masih sudah bersedia kami wawancarai. Ya, bro.